Pesawat tempur jenis T-50I Golden Eagle jatuh ketika tengah melakukan aerobatik dalam acara gebiar Dirgantara di Yogyakarta. 2 orang pilot dan kopilot diinformasikan tewas. Pesawat jatuh sekitar pukul 09.50 waktu Indonesia Barat di landasan udara Adi Sucipto. Pesawat sedang terbang rendah, kemudian terjatuh di perkampungan warga. Pesawat jatuh ini diabadikan oleh salah seorang warga, lalu diunggah melalui media sosial. Korban tewas berjumlah 2 orang, yakni pilot dan kopilot, atas nama Mayor Penerbang Cahyono dan Letkol Penerbang Marda. Saat ini pesawat masih dalam proses evakuasi. Pemirsa, pesawat T-50I Golden Eagle merupakan pesawat tempur buatan Korean Aerospace Industries yang dibeli pemerintah Indonesia melalui TNI Angkatan Udara pada akhir 2013 lalu. TNI Angkatan Udara membeli pesawat T-50I sebanyak 16 unit secara bertahap sejak 2013 lalu sebagai pesawat pengganti Hawk MK-53 yang habis masa tugas sejak 1980. Pesawat T-50I merupakan pesawat jet serang ringan yang biasanya digunakan sebagai pesawat latih lanjutan bagi penerbang tempur. Secara fisik, pemirsa, T-50I mirip dengan F-16, sehingga pesawat ini banyak digunakan sebagai pesawat latih sebelum para pilot menggunakan F-16. Pesawat T-50I mampu terbang dengan kecepatan 1.600 km per jam. Sosoknya terlihat ramping dengan spesifikasi panjang 43 kaki, lebar sayap 31 kaki, dan tinggi 16 kaki. T-50I mampu mengusung persenjataan seberat hampir 5 ton seperti rudal dan roket. Pesawat T-50I TNI AU versi latih dicat berwarna biru terang dengan strip kuning, sementara versi tempur dicat hijau dan abu-abu. Sejumlah pesawat T-50I sudah tampil dalam beberapa acara kedirgantaraan seperti hari ulang tahun TNI dan latihan gabungan. Pemirsa, saat ini masih terus dilakukan evakuasi atas jatuhnya pesawat tempur T-50I milik Angkatan Udara. Ya, kita akan langsung bergabung bersama Dan Lanut Adi Sucipto Yogyakarta, Marsma Imron Baidirus. Selamat siang, Marsma Imran. Selamat siang, Pak Imran. Selamat siang, Mas Iqbal. Ya, bagaimana perkembangan proses evakuasi pesawat terkini, Pak Imran? Baik, Mas Iqbal. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan informasi bahwa memang betul telah terjadi musibah terhadap salah satu pesawat yang ikut di dalam kegiatan acara gebiar Dirgantara di Lanut Adi Sucipto Yogyakarta, yaitu pesawat T-50 Tenggo 5007 yang diawaki oleh Letkol Penerbang Marda dan Kapten Penerbang Wi Cahyadi. Kejadian itu terjadi pada pukul 09.53 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada kejadian ini 2 pilot kita gugur dan pesawat jatuh di posisi sebelah timur dari Akademi Angkatan Udara, dan sampai saat ini sudah kita konfirmasi bahwa tidak ada kecelakaan yang diakibatkan oleh jatuhnya pesawat tersebut. Saat ini kru
sudah kita evakuasi dan tempat kejadian sudah kita lokalisir, kita amankan, dan untuk korban saat ini sudah ditindaklanjuti oleh Kesehatan Rumah Sakit Angkatan Udara Harjo Lukito, Yogyakarta. Pak Imron, sudahkah ada indikasi awal, Pak, penyebab jatuhnya pesawat? Baik, pesawat ini sedang melaksanakan kegiatan demo udara, yaitu solo aerobatik. Dan sebelum terbang, pesawat ini maupun dua awak pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Kondisinya bagus. Demikian juga dengan kondisi cuaca yang pada saat itu memang dalam kondisi bagus untuk melaksanakan manuver oleh pesawat tersebut. Pak Imron, dari video yang kami dapatkan terlihat bahwa tidak ada... Mohon maaf, Mbak. Iya, Pak Imron masih bersama kami? Pak Imron? Halo. Ya, masih Bang. Kan informasi terakhir tadi Pak, bahwa badan pesawat ini sedang ditarik ke hanggar. Apakah sekarang sudah selesai atau masih berlangsung dan apa kendalanya Pak? Mohon maaf, kurang begitu jelas. Saya informasikan saja bahwa kondisi pesawat memang total loss dan dua awak gugur. Oke, baik. Pak Imron, kami mendapatkan gambar terakhir ada badan pesawat T-50I yang jatuh di kawasan Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Kemudian warga berkerumun di sekitar badan pesawat tersebut. Apakah ini menyulitkan proses evakuasi badan pesawat ini, Pak Imron? Baik, dari gambar yang saya lihat, itu memang sekitar kejadian, lokasi jatuhnya pesawat. Namun masyarakat itu jauh dari tempat kejadian. Karena posisi atau lokasi jatuhnya pesawat itu berada di dalam halaman dari Akademi Angkatan Udara. Jadi masyarakat terpisah jauh dari lokasi kecelakaan. Oke, baik. Terima kasih dan Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Dalam gebiar Dirgantara Yogyakarta yang digelar di Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ya, acara ini digelar untuk memperingati 70 tahun hari jadi Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara yang juga merupakan pendidikan militer penerbangan tertua, Rika. Untuk informasi ya, ada Tiara Amalia yang saat ini akan melaporkan kemeriahan di sana secara langsung. Tiara, atraksi apa saja yang ditampilkan di sana? Bagaimana kemeriahan yang Anda pantau di sana? Iqbal, saat ini saya berada di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Acara Adi Sucipto Air Force Open Base ini di sini memamerkan berbagai pesawat tempur yang unik dan bagus. Selain itu, tidak hanya itu, pesawat tempur juga akan mengelilingi dan menghiasi Yogyakarta. Acara tadi pagi dimulai pukul 8 dan dibuka langsung oleh Dan Lanut AU, Marsma Imran Baidirus, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X. Setelah dilakukan beberapa prosesi tumpengan berupa potongan kue, berbagai atraksi berlangsung. Pesawat tempur T-50 Golden Eagle melintas di udara yang diterbangkan dari Madiun dan tak lama dari itu disusul oleh pesawat tempur F-16. Setelahnya, PITS PC-2H melakukan atraksi Solo Batik Aeros yang diterbangkan Marsdia Purnawirawan Eris Herianto. Masyarakat juga antusias menyaksikan 44 penerjun yang berasal dari persatuan penerjun yang berada di seluruh Indonesia. Nah, yang paling menarik, atraksi Jupiter dengan flight leader Letkol Penerbang Sri Raharjo. Dalam atraksi ini ditampilkan sebanyak 6 formasi. Formasi ini mengundang seruan teriakan masyarakat yang terkagum-kagum karena terpesona dengan atraksi Jupiter. Jupiter merupakan tim aerobatik kebanggaan Indonesia yang sudah 6 kali mengikuti ajang-ajang internasional. Selain menyaksikan atraksi, masyarakat yang beruntung sebanyak 200 orang nanti juga diajak merasakan asiknya terbang bersama pilot-pilot TNI Angkatan Udara. Mereka nanti akan menaiki 3 pesawat yang dinamakan momen ini merupakan momen Joy Flight. Iqbal. Tiara.
Dan ini gambar kami dapatkan, ini adalah gambar ketika posisi di belakang dari Bandara Adi Sucipto, dan ini merupakan salah satu atraksi dari Gebiar Dirgantara yang tengah berlangsung di Yogyakarta. Seharusnya untuk atraksi ini akan berakhir pada hari ini, namun langsung ditutup lantaran terjadi kecelakaan. Dan gambar yang ini bisa dikatakan merupakan gambar detik-detik saat pesawat tersebut tengah mengalami gangguan sehingga jatuh di posisi bagian belakang dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Kemudian kembali mengajak Anda bergabung dengan pengamat penerbangan Mas Andrianus Darmawan. Mas Adri masih bersama kami? Ya. Oke, Mas, saya masih mau mengkritisi mengenai spesifikasi dari pesawat T-50I ini sendiri, Mas. Kalau kita komparasikan juga apakah dengan Sukhoi, ini pesawat ini apakah juga memiliki spesifikasi yang cukup mirip dengan Sukhoi? Oh tidak, ini jauh di bawah Sukhoi. Sukhoi itu pesawat tempur perebut keunggulan di udara, air superiority. Dia memang dibuat khusus untuk bertempur di udara, dogfight dengan kekuatan yang begitu tinggi. Itu juga bisa terlihat dari mesin gandanya untuk jarak jauh. Kalau T-50I Golden Eagle ini hanya sebatas untuk latih tempur. Oke. Dan gambar tadi kami juga menyaksikan di sini gambar ketika pesawat tersebut kemudian jatuh dari ketinggian dan juga jatuh dengan kecepatan yang cukup tinggi ini, Mas. Apakah lagi-lagi ini saya akan mengkritisi mengenai tingkat keselamatan yang ada. Ini apakah tidak secara langsung ini ada otomatis ataupun juga ketika pesawat akan mengalami error ini akan langsung mementalkan dari pilot ini sendiri, Mas? Bisa jadi kemungkinan, tetapi untuk formnya saya belum tahu pasti juga. Tapi kecenderungannya adalah kalau dilihat dari rekaman sepintas itu, kemungkinan adalah lost power dari engine-nya. Oke. Dan penyebab dari itu sendiri bisa dikatakan seperti apa, Mas? Penyebabnya, waduh saya nggak tahu ya, berarti memang ada malfungsi di sekitar mesin kali dan sistem pendukungnya. Oke. Dan bisa dikatakan juga kan sekarang pesawat tempur dalam tahun ini juga, ini ada sejumlah kejadian juga di mana pesawat dan juga ada sewaktu itu kita lihat juga di Medan ya, Mas ya, terjadi juga untuk pesawat tempur ini jatuh. Kalau di Medan bukan pesawat tempur. Baik, pesawat di sini juga pesawat Hercules ini juga pesawat militer ini yang jatuh. Di sini apakah bisa dikatakan juga untuk adanya perawatan di sini yang masih kurang mungkin dari jadi memang saya tidak bisa menilai bahwa perawatan itu buruk atau gimana, tapi nanti pasti akan diteliti juga dari sistem perawatannya. Mungkin memang ada yang salah atau yang perlu diperbaiki atau yang tertinggal atau gimana, semua akan diteliti pasti. Oke. Mas, selain Indonesia ini yang membeli pesawat itu 50 ini negara mana lagi, Mas? Saya tidak bawa catatan, tetapi memang belum lebih dari 10 operator. Ini masih tergolong baru, jadi diperkenalkan pertama itu kalau nggak salah 2002. Selain Indonesia, pihak Korea Selatan adalah operator utamanya. Baik. Terima kasih atas informasinya, Mas Andrianus Darmawan, pengamat penerbangan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda bergabung, pemirsa, dengan anggota DPR RI dengan Komisi 1, Bapak Saifullah Tamliha. Ya, Pak Saifullah. Waalaikumsalam, Bapak. Baik, Bapak. Bapak melihat bagaimana, Pak, untuk adanya kecelakaan yang terjadi untuk pesawat T-50 ini sendiri, Pak? Iya, saya kan kemarin ke Yogyakarta. Ya. Dalam rangka melihat itu latihan itu. Oh ya, latihan. Yang pertama, pesawat yang jatuh itu kan pesawat latih ya. T-50. Dan kalau tidak salah T-50 itu bikinan Brazil gitu.
Jadi pesawat-pesawat itu kan semestinya memiliki radar yang bagus, ya kan. Kemudian semua kelengkapan alutsistanya juga lengkap. Nah, problemnya itu di Jogja itu kan walaupun milik Angkatan Udara, tapi digunakan untuk penerbangan sipil, sehingga bandaranya sejak kemarin tuh buka tutup. Saya sendiri mendarat di Yogyakarta itu berputar-putar 30 menit. Yang saya khawatirkan adalah pesawat tempur yang milik AU itu kan radarnya tuh belum tentu baik. Dan saya mengkhawatirkan sejak kemarin kalau terjadi kecelakaan. Apakah itu kecelakaan pesawat sipil domestik ataukah pesawat dari TNI Angkatan Udara sendiri? Kan tidak mudah bermanuver karena pesawat-pesawat berada di Bandara Yogyakarta itu sampai-sampai ada yang mesti mendarat di Solo. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa TNI itu kalau mau latihan Angkatan Udara itu sebenarnya dia dalam posisi yang tidak padat penerbangan itu. Yang tidak padat penerbangan ya? Ya. Oke. Pak Saifullah, kemarin Bapak melihat untuk persiapan di sana, Bapak melihat persiapan sewaktu pesawat-pesawat ini saat tengah dilakukan pemeliharaan. Ini Bapak melihatnya bagaimana Pak untuk persiapan keberlangsungan dari atraksi ini sendiri? Ya, keberlangsungan dari atraksi itu saya mencermati betul gitu ya. Sampai kemarin itu tidak ada problem. Tapi ya mungkin saja karena biasanya lama nggak dipakai atau spare part-nya juga sudah aus. Nah, begitu terforsir hari ini, ya dia sejak kemarin kan gitu, maka dia jatuh. Jadi manuver di udara itu menjadi sangat sulit bagi Angkatan Udara karena posisi pesawat-pesawat sipil domestik itu berada di ketinggian 8.000 sampai 9.000 kaki dari permukaan laut. Dan itu sangat rawan sekali. Nah, karena itu saya berharap TNI yang akan datang itu dalam latihan itu ya harus menyesuaikan diri. Nah, yang kedua, ya itulah tadi. Ini kan kecelakaan yang kesekian kalinya milik Angkatan Udara. Nah, oleh karena itu menurut saya semua pesawat-pesawat milik Angkatan Udara itu mestinya harus mengalami servis yang baik. Kemudian yang kedua kondisi-kondisi yang peralatan radarnya itu mesti betul-betul diperbaiki. Baik, terima kasih banyak atas keterangannya Bapak Saifullah Tamliha, anggota DPR RI Komisi 1 DPR RI. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, kami masih akan juga nanti bagaimana konfirmasi dari pihak dari Kadispen AU untuk kejatuhan dari pesawat T-50I ini sendiri. Dan pesawat ini memang nantinya saat ini tengah dilakukan untuk adanya evakuasi lebih lanjut di Bandara Adi Sucipto. Oke, lantas kalau menurut Mas Adrianus ini, bisa dikatakan kemungkinan apa sebenarnya terjadi sehingga menyebabkan pesawat T-50 ini mengalami kendala akhirnya dan jatuh? Secara umum, yang namanya pesawat tempur memang baru pun masih dibayangi oleh adanya beberapa kesalahan. Itu umum karena memang dia dilatih, dia dibuat dengan konsep instabilitas yang ada ya pokoknya. Jadi pesawat yang tidak stabil. Mungkin kalau saya lihat dari rekamannya, dia ketika menanjak ke atas lalu kehilangan power. Jadi lost power kayaknya. Oke, jadi ada kesalahan di sini termasuk teknis juga berarti ya Mas ya? Ya. Oke. Sekitar mesin kali. Oke, lalu kita berbicara mengenai spesifikasi di sini. Kalau kita komparasikan, ini kemampuan manuver dibandingkan dengan F-16 bagaimana Mas?
Dia di bawah setingkat lah. Oke, jadi saya pernah lihat di Singapura Air Show, dia luar biasa dalam manuver aerobatiknya. Jadi pihak Korea Selatan 2 tahun lalu dia membawa satu tim Golden Eagle seperti ini. Manuvernya tidak bisa diragukan lagi, memang luar biasa. Tapi memang setiap pesawat tempur apapun jenis dan tipe selalu dibayangi memang adanya malfungsi atau apa ya, gitu. Oke, lantas kita lihat juga sini pesawat T-50I Golden Eagle ini sendiri sudah sebenarnya kalau kita lihat track recordnya ini sebenarnya sudah dipakai untuk dalam bentuk misi apa saja nih, Mas? Dia karena spesifikasinya latih tempur, jadi dia minim sekali digunakan untuk tugas-tugas misi-misi pengawalan udara di Indonesia. Dia lebih heavy-nya ke latih, untuk melatih calon-calon penerbang tempur kita. Okay. Itu di Skuadron 15. Di Skuadron 15 ya? Ya. Artinya memiliki manuver atau kebadik yang luar biasa di sini, berarti kembali lagi mengenai satu kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, maka dimungkinkan memang adanya mesin di sini ya? Kemungkinan, itu berkemungkinan. Jadi penelitian akan dilakukan biasanya oleh tim PPKPT dari TNI. PPKPT adalah panitia peneliti kecelakaan pesawat terbang. Okay. Jadi kita pun tidak bisa menjudgment lebih awal apakah ini karena mesin atau sistem kendali atau apa. Kita mesti menunggu memang. Oke, kalau kita berbicara lagi sekarang mengenai untuk jumlahnya, ini kalau bisa dikatakan berapa sih Mas jumlahnya yang ada di Indonesia untuk T-50 ini? Ya, saya tidak bisa katakan ada berapa, tapi menurut catatan kami itu ada 1 skuadron sudah di Skuadron 15. Oke, kalau untuk instrumen panel-panel di sini bisa dikatakan baru juga ya untuk pesawat ini. Lantas kalau untuk adaptasi dari pilot, kalau juga awak pesawat di sini gimana Mas? Membutuhkan waktu lama atau bagaimana? Sepengetahuan saya tidak ada masalah, karena meskipun buatan Korea Selatan, dia based on ada beberapa yang mirip F-16. Jadi dia sebenarnya waktu dibuat atas supervisi dari Lockheed Martin. Oke, berarti jadi memang setengah ke belakang itu memang mirip F-16. Jadi memang mirip dengan F-16, cuman tingkatnya di bawah F-16 ini sendiri ya. Lalu untuk tingkat keselamatannya bagaimana Mas? Kenapa? Kalau untuk tingkat keselamatannya bagaimana? Tingkat keamanan? Cukup tinggi lah. Cukup tinggi jadi ya? memang ini hal yang tidak diduga kalau menurut saya. Oke, cukup tinggi dalam artian bagaimana Mas untuk bentuk-bentuk keamanan yang ada, standar, yang ada dalam standar. Ya, kalau misalkan pesawat tempur atau jet tempur, dia pasti dibekali oleh kursi lontar. Untuk itu kita berharap pilot dalam keadaan kritik tadi itu bisa menyelamatkan diri. Kita berharap, ya. Oke, lantas kalau Mas melihat juga sekarang ini di video juga mungkin bisa nampak juga sekarang pesawat sudah jatuh. Lantas kalau kita lihat juga dengan tingkat keamanan yang tinggi yang ada di dalam pesawat ini sendiri dan akhirnya pesawat pun bisa jatuh. Ini juga ada mengatakan, pihak mengatakan kalau pilot pun juga ikut jatuh di sini Mas. Apa ini karena terlambat menyelamatkan diri atau ada yang mungkin macet di bagian kursi pilot itu? Itu memang harus diteliti lebih lanjut. Apakah memang kursi lontarnya tidak berfungsi atau sistem pendukungnya atau sistem yang lain tidak bekerja? Saya tidak mau T-50I Golden Eagle ini hanya sebatas untuk latih tempur. Oke. Dan gambar tadi kami juga menyaksikan di sini gambar ketika pesawat tersebut kemudian jatuh dari ketinggian dan juga jatuh dengan kecepatan yang cukup tinggi ini Mas. Apakah lagi-lagi ini saya akan mengkritisi mengenai tingkat keselamatan yang ada. Ini apakah tidak secara langsung ini ada otomatis ataupun juga ketika pesawat akan mengalami error ini akan langsung mementalkan dari pilot ini sendiri Mas? Bisa jadi kemungkinan, tetapi untuk formnya saya belum tahu pasti juga. Tapi kecenderungannya adalah kalau dilihat dari rekaman sepintas itu, kemungkinan adalah loss power dari engine-nya. Oke.
Dan penyebab dari itu sendiri bisa dikatakan seperti apa, Mas? Penyebabnya, waduh saya nggak tahu ya, berarti memang ada malfungsi di sekitar mesin kali dan sistem pendukungnya. Oke. Dan bisa dikatakan juga kan sekarang pesawat tempur dalam tahun ini juga, ini ada sejumlah kejadian juga di mana pesawat dan juga ada sewaktu itu kita lihat juga di Medan ya Mas ya, terjadi juga untuk pesawat tempur ini jatuh. Kalau di Medan bukan pesawat tempur. Baik, pesawat di sini juga pesawat Hercules ini juga pesawat militer ini yang jatuh. Di sini apakah bisa dikatakan juga untuk adanya perawatan di sini yang masih kurang mungkin dari jadi memang saya tidak bisa menilai bahwa perawatan itu buruk atau gimana, tapi nanti pasti akan diteliti juga dari sistem perawatannya. Mungkin memang ada yang salah atau yang perlu diperbaiki atau yang tertinggal atau gimana, semua akan diteliti pasti. Oke, Mas, selain Indonesia ini yang membeli pesawat itu 50 ini, negara mana lagi, Mas? Saya tidak bawa catatan, tetapi memang belum lebih dari 10 operator. Ini masih tergolong baru, jadi diperkenalkan pertama itu kalau nggak salah 2002. Selain Indonesia, pihak Korea Selatan adalah operator utamanya. Baik. Terima kasih atas informasinya, Mas Adrianus Darmawan, pengamat penerbangan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda bergabung pemirsa dengan anggota DPR RI dengan Komisi 1 Bapak Saifullah Tamliha. Ya Pak Saifullah. Waalaikumsalam Bapak. Baik Bapak, Bapak melihat bagaimana Pak untuk adanya kecelakaan yang terjadi untuk pesawat T-50 ini sendiri Pak? Iya, saya kan kemarin ke Yogyakarta. Ya. Dalam rangka melihat itu latihan itu. Oh ya, pelatihan. Yang pertama, pesawat yang jatuh itu kan pesawat latih ya. T-50. Dan kalau tidak salah T-50 itu bikinan Brazil gitu. Jadi pesawat-pesawat itu kan semestinya memiliki radar yang bagus, ya kan. Kemudian semua kelengkapan alutsistanya juga lengkap. Nah, problemnya itu di Jogja informasi bahwa memang betul telah terjadi musibah terhadap salah satu pesawat yang ikut di dalam kegiatan acara Gebiar Dirgantara di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, yaitu pesawat T-50 Tenggo 5007 yang diawaki oleh Letkol Penerbang Marda dan Kapten Penerbang Dwi Cahyadi. Kejadian itu terjadi pada pukul 09.53 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada kejadian ini 2 pilot kita gugur dan pesawat jatuh di posisi sebelah timur dari Akademi Angkatan Udara. Dan sampai saat ini sudah kita konfirmasi bahwa tidak ada kecelakaan yang diakibatkan oleh jatuhnya pesawat tersebut. Saat ini kru sudah kita evakuasi dan tempat kejadian sudah kita lokalisir, kita amankan, dan untuk korban saat ini sudah ditindaklanjuti oleh Kesehatan Rumah Sakit Angkatan Udara Harjo Lukito, Yogyakarta. Pak Imron, sudahkah ada indikasi awal, Pak, penyebab jatuhnya pesawat? Baik, pesawat ini sedang melaksanakan kegiatan demo udara, yaitu solo aerobatik. Dan sebelum terbang, pesawat ini maupun 2 awak pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Kondisinya bagus. Demikian juga dengan kondisi cuaca yang pada saat itu memang
dalam kondisi bagus untuk melaksanakan manuver oleh pesawat tersebut. Pak Imron, dari video yang kami dapatkan terlihat bahwa tidak ada... Mohon maaf, Mbak. Iya, Pak Imron masih bersama kami? Pak Imron? Halo. Iya, masih Bang. Kan informasi terakhir tadi Pak, bahwa badan pesawat ini sedang ditarik ke hanggar. Apakah sekarang sudah selesai atau masih berlangsung dan apa kendalanya Pak? Mohon maaf, kurang begitu jelas. Saya informasikan saja bahwa kondisi pesawat memang total loss dan 2 awak gugur. Oke, baik. Pak Imron, kami mendapatkan gambar terakhir ada badan pesawat T-50I yang jatuh di kawasan Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Kemudian warga berkerumun di sekitar badan pesawat tersebut. Apakah ini menyulitkan proses evakuasi badan pesawat ini, Pak Imron? Baik, dari gambar yang saya lihat, itu memang sekitar kejadian, lokasi jatuhnya pesawat. Namun masyarakat itu jauh dari tempat kejadian. Karena posisi atau lokasi jatuhnya pesawat itu berada di dalam halaman dari Akademi Angkatan Udara. Jadi masyarakat terpisah jauh dari lokasi kecelakaan. Oke, baik. Terima kasih dan Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Dalam gebiar Dirgantara Yogyakarta yang digelar di Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ya, acara ini digelar untuk memperingati 70 tahun hari jadi Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara yang juga merupakan pendidikan militer penerbangan tertua, Rika. Untuk informasi ya, ada Tiara Amalia yang saat ini akan melaporkan kemeriahan di sana secara langsung. Tiara, atraksi apa saja yang ditampilkan di sana? Bagaimana kemeriahan yang Anda pantau di sana? Iqbal, saat ini saya berada di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Acara Adi Sucipto Air Force Open Base ini di sini memamerkan berbagai pesawat tempur yang unik dan bagus. Selain itu, tidak hanya itu, pesawat tempur juga akan mengelilingi dan menghiasi Yogyakarta. Acara tadi pagi dimulai pukul 8 dan dibuka langsung oleh Danlanut AU, Marsma Imran Baidirus, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X. Setelah dilakukan beberapa prosesi tumpengan berupa potongan kue, berbagai atraksi berlangsung. Pesawat tempur T-50 Golden Eagle melintas di udara yang diterbangkan dari Madiun, dan tak lama dari itu disusul oleh pesawat tempur F-16. Setelahnya, PITS PC-2H melakukan atraksi Solo Batik Airos yang diterbangkan Marsdia Purnawirawan Eris Herianto. Masyarakat juga antusias menyaksikan 44 penerjun yang berasal dari persatuan penerjun yang berada di seluruh Indonesia. Nah, yang paling menarik, atraksi Jupiter dengan flight leader Letkol Penerbang Sri Raharjo. Dalam atraksi ini ditampilkan sebanyak 6 formasi. Formasi ini mengundang seruan teriakan masyarakat yang terkagum-kagum karena terpesona dengan atraksi Jupiter. Jupiter merupakan tim aerobatik kebanggaan Indonesia yang sudah 6 kali mengikuti ajang-ajang internasional. Selain menyaksikan atraksi, masyarakat yang beruntung sebanyak 200 orang nanti juga diajak merasakan asiknya terbang bersama pilot-pilot TNI Angkatan Udara. Mereka nanti akan menaiki 3 pesawat yang dinamakan momen ini merupakan momen Joy Flight. Iqbal. Tiara. Ini gambar kami dapatkan, ini adalah gambar ketika posisi di belakang dari Bandara Adi Sucipto, dan ini merupakan salah satu atraksi dari gebiar Dirgantara yang tengah berlangsung di Yogyakarta. Seharusnya untuk atraksi ini akan berakhir pada hari ini, namun langsung ditutup lantaran telah terjadi kecelakaan. Dan gambar yang ini bisa dikatakan bukan gambar detik-detik saat pesawat tersebut tengah mengalami gangguan sehingga jatuh di posisi bagian belakang dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta.
Kami akan kembali mengajak Anda bergabung dengan pengamat penerbangan Mas Adrianus Darmawan. Mas Adri, masih bersama kami? Ya. Oke, Mas, saya masih mau mengkritisi mengenai spesifikasi dari pesawat T-50I ini sendiri, Mas. Kalau kita komparasikan juga apakah dengan Sukhoi, ini pesawat ini apakah juga memiliki spesifikasi yang cukup mirip dengan Sukhoi? Oh tidak, ini jauh di bawah Sukhoi. Sukhoi itu pesawat tempur perebut keunggulan di udara, air superiority. Dia memang dibuat khusus untuk bertempur di udara, dogfight dengan kekuatan yang begitu tinggi. Itu juga bisa terlihat dari mesin gandanya untuk jarak jauh. Kalau itu kan walaupun milik Angkatan Udara, tapi digunakan untuk penerbangan sipil, sehingga bandaranya sejak kemarin itu buka tutup. Saya sendiri mendarat di Surabaya, di Yogyakarta itu berputar-putar 30 menit. Yang saya khawatirkan adalah pesawat tempur yang milik AU itu kan radarnya belum tutup baik. Dan saya mengkhawatirkan sejak kemarin kalau terjadi kecelakaan. Apakah itu kecelakaan pesawat sipil, domestik, ataukah pesawat dari TNI Angkatan Udara sendiri? Kan tidak mudah bermanuver karena pesawat-pesawat berada di Bandara Yogyakarta itu sampai-sampai ada yang mesti mendarat di Solo. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa TNI itu kalau mau latihan Angkatan Udara itu sebenarnya dia dalam posisi yang tidak padat penerbangan itu. Yang tidak padat penerbangan ya? Ya. Oke. Pak Saifullah, kemarin Bapak melihat untuk persiapan di sana, Bapak melihat persiapan sewaktu pesawat-pesawat ini saat tengah dilakukan pemeliharaan. Ini Bapak melihatnya bagaimana Pak untuk persiapan keberlangsungan dari atraksi ini sendiri? Ya, keberlangsungan dari atraksi itu saya mencermati betul gitu ya. Sampai kemarin itu tidak ada problem. Tapi ya mungkin saja karena biasanya lama nggak dipakai atau spare part-nya juga sudah aus. Nah, begitu terforsir hari ini, ya dia sejak kemarin kan gitu, maka dia jatuh. Jadi manuver di udara itu menjadi sangat sulit bagi Angkatan Udara karena posisi pesawat-pesawat sipil domestik itu berada di ketinggian 8.000 sampai 9.000 kaki dari permukaan laut. Dan itu sangat rawan sekali. Nah, karena itu saya berharap TNI yang akan datang itu dalam latihan itu ya harus menyesuaikan diri. Nah, yang kedua, ya itulah tadi. Ini kan kecelakaan yang kesekian kalinya milik Angkatan Udara. Nah, oleh karena itu, menurut saya semua pesawat-pesawat milik Angkatan Udara itu mestinya harus mengalami servis yang baik. Kemudian yang kedua, kondisi-kondisi yang peralatan radarnya itu mesti betul-betul diperbaiki. Baik, terima kasih banyak atas keterangannya Bapak Saifullah Tamliha, anggota DPR RI Komisi 1 DPR RI. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, kami masih akan juga nanti bagaimana konfirmasi dari pihak dari Kadispen AU untuk kejatuhan dari pesawat T-50I ini sendiri. Dan pesawat ini memang nantinya saat ini tengah dilakukan untuk adanya evakuasi lebih lanjut di Bandara Adi Sucipto. Oke, lantas kalau menurut Mas Adrianus ini, bisa dikatakan kemungkinan apa sebenarnya terjadi sehingga menyebabkan pesawat T-50 ini mengalami kendala akhirnya dan jatuh? Secara umum, yang namanya pesawat tempur memang... Pesawat tempur jenis T-50I Golden Eagle jatuh ketika tengah melakukan aerobatik dalam acara Gebiar Dirgantara di Yogyakarta. 2 orang pilot dan kopilot diinformasikan tewas.
Pesawat jatuh sekitar pukul 09.50 waktu Indonesia Barat di landasan udara Adi Sucipto. Pesawat sedang terbang rendah, kemudian terjatuh di perkampungan warga. Pesawat jatuh ini diabadikan oleh salah seorang warga, lalu diunggah melalui media sosial. Korban tewas berjumlah 2 orang, yakni pilot dan kopilot, atas nama Mayor Penerbang Cahyono dan Letkol Penerbang Marda. Saat ini pesawat masih dalam proses evakuasi. Pemirsa, pesawat T-50I Golden Eagle merupakan pesawat tempur buatan Korean Aerospace Industries yang dibeli pemerintah Indonesia melalui TNI Angkatan Udara pada akhir 2013 lalu. TNI Angkatan Udara membeli pesawat T-50I sebanyak 16 unit secara bertahap sejak 2013 lalu sebagai pesawat pengganti Hawk MK-53 yang habis masa tugas sejak 1980. Pesawat T-50I merupakan pesawat jet serang ringan yang biasanya digunakan sebagai pesawat latih lanjutan bagi penerbang tempur. Secara fisik, pemirsa, T-50I mirip dengan F-16 sehingga pesawat ini banyak digunakan sebagai pesawat latih sebelum para pilot menggunakan F-16. Pesawat T-50I mampu terbang dengan kecepatan 1.600 km per jam. Sosoknya terlihat ramping dengan spesifikasi panjang 43 kaki, lebar sayap 31 kaki, dan tinggi 16 kaki. T-50I mampu mengusung persenjataan seberat hampir 5 ton seperti rudal dan roket. Pesawat T-50I TNI AU versi latih dicat berwarna biru terang dengan strip kuning, sementara versi tempur dicat hijau dan abu-abu. Sejumlah pesawat T-50I sudah tampil dalam beberapa acara kedirgantaraan seperti Hari Ulang Tahun TNI dan latihan gabungan. Pemirsa, saat ini masih terus dilakukan evakuasi atas jatuhnya pesawat tempur T-50I milik Angkatan Udara. Ya, kita akan langsung bergabung bersama Dan Lanut Adi Sucipto Yogyakarta, Marsma Imron Baidirus. Selamat siang, Marsma Imran. Selamat siang, Pak Imran. Selamat siang, Mas Iqbal. Ya, bagaimana perkembangan proses evakuasi pesawat terkini, Pak Imran? Baik, Mas Iqbal. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan